Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, tolong ketua kelasnya dipimpin doanya terlebih dahulu ya. Ya, semoga pembelajaran hari ini tidak ada gangguan apapun, semoga semuanya lancar. Ya, sebelum masuk pembelajaran, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Ya, Anita hadir, Desi hadir, Doni hadir, Mayang hadir, Naura hadir, Oki belakang ya, Putri hadir, Sandi hadir, Siti hadir, dan Vivi hadir. Ya, berarti semuanya hadir ya ini. Alhamdulillah hadir semua. Oke, ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Belum pada tahu ya? Untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk ke tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga, bermain di lingkunganku. Ya, dalam pertemuan ketiga ini terdapat mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai kosakata benda, matematika mengenai bilangan cacah, dan yang terakhir yaitu seni budaya, yaitu tentang pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, pertama kita memulai pelajaran dengan seni budaya, yaitu kita bernyanyi terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, perhatikan ibu, nanti baru kita bernyanyi bersama-sama ya. Ya, kita akan memulai pembelajarannya melalui seni budaya terlebih dahulu ya. Nah, di awal ini kita akan bernyanyi seperti yang di dalam buku paket dengan lagu dengan judul Berdayung. Nah, sebelum bernyanyi ini kita harus memperhatikan dinamikanya. Dinamika itu apa? Ya, dinamika adalah sebuah lembut kerasnya suatu nada atau suara. Nah, di dalam buku paket ini terdapat garis berwarna biru. Garis berwarna biru ini dinyanyikan secara lembut. Kemudian yang berwarna merah ini dinyanyikan secara keras. Yuk kita mulai bernyanyinya. Pertama kita ambil posisi badan dulu ya. Kalau bernyanyi itu harus posisinya dengan duduk yang tegak agar pernapasannya lancar. Kemudian harus artikulasinya atau pengucapannya, pelafalannya harus jelas. Oke, bisa kita mulai ya. Pertama perhatikan ibu, kemudian kita bernyanyi bersama-sama. Yang berwarna biru ingat dinyanyikan secara lembut. Yang berwarna merah dinyanyikan secara keras. 1, 2, 3. Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Ya, berarti kita ulang lagi ya, karena di bawahnya masih ada tulisannya. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Ya, sudah
Sudah bisa belum? Jadi kerasnya di sini seperti agak ditekan ya. Seperti yang bait ketiga, yaitu laju, digarisi dengan berwarna merah, berarti keras. Lajulah, di situ sudah tidak ada tandanya, berarti lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Oke, bisa? Kita nyanyi sekali lagi ya. 1, 2, 3, ayo. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Ya, seperti itu ya kira-kira kalau bernyanyi. Ya, seperti itu ya cara menyanyikan sebuah lagu dengan dinamika yang keras atau lembut. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu kita mengamati sebuah benda. Dilihat ya, dilihat bendanya. Kemudian di sini ada ciri-ciri bendanya. Ayo kita baca bersama ciri-cirinya. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan bentuk yang lainnya. Apakah aku? Nah, kalian bisa melihat gambar di sini merupakan gambar apa? Ayo, gambar apa? Tadi sudah disebutkan ya ciri-cirinya. Ya, betul sekali, gambar di samping ini merupakan gambar kertas. Gambar kertas ini memiliki bentuk segi 4. Ya. Bisa digunakan untuk menulis, dan kertas juga bisa digunakan bisa digunakan sebagai kerajinan, yaitu kerajinan seni lipat ya, seperti tadi membentuk perahu, membentuk burung, membentuk pesawat. Nah, kemudian setelah kita menjawab pertanyaan dari sini, kita dilatih untuk menulis tegak bersambung ya. Diperhatikan bawahnya. Jadi, kalian menuliskan jawaban dari pertanyaan ini menggunakan tegak bersambung. Pertanyaan ini jawabannya bisa didapat dari yang benda tadi. Benda apakah yang dimaksud? Benda apa tadi? Kertas. Ditulis dengan tegak bersambung ya jawabannya. Kemudian, apakah kamu mempunyai benda tersebut? Pastinya punya. Bagaimana bentuknya dan apa kegunaannya? Ya, silahkan dijawab menggunakan tulisan tegak bersambung. Sudah pada bisa ya tulisan tegak bersambung ya? Ya, silahkan dikerjakan. Ya, kemudian kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu ayo membaca. Di sini di bawahnya sudah terdapat sebuah teks ya yang berjudul benda-benda di sekitar kita. Ayo kita baca bersama-sama dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ayo. Diperhatikan titik komanya. 1, 2, 3. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan yang lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap,
ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke dalam botol, bentuknya akan menyerupai botol. Ya, silahkan. Ayo baca bersama. Ayo kita baca sekali lagi dengan lafal dan intonasi yang tepat ya. Ya. Kemudian, apa dari isi teks tersebut? Setelah kalian membaca, kalian diminta untuk mencari isi dari teks tersebut itu tentang apa. Ya, silahkan dikerjakan. Ya, kita sudah mencari ya isi pokok dari teks yang ada di sini. Kemudian di sini ada tulisan, ayo berdiskusi. Nah, kalian mencari makna dari kata yang ada di sampingnya. Seperti halus, kasar, basah. Kalian cari maknanya kemudian tuliskan di sini. Mengetahui isi teks dari setelah kita mengetahui isi pokok dari teks di buku ini, kalian diminta untuk mencari makna dari kata yang ada di sini. Yaitu ada kata halus, kasar, dan basah ya. Itu tugasnya mencari maknanya. Nah, kemudian di sini Ibu mempunyai susun kata. Yaitu kalian menebak bendanya. Kemudian di sini ada ciri-ciri dari benda tersebut. Tapi ini jawabannya masih berantakan dan kalian disuruh menyusunnya. Ya. Ya, siapa yang ingin maju? Ya, silakan. Kalian harus menyusun kata ini menjadi sebuah benda dengan memperhatikan ciri-ciri yang ada di sini. Ya, yang pertama, aku memiliki 4 penyangga. Aku memiliki 3 dimensi, panjang, lebar, tinggi. Aku memiliki permukaan halus. Aku biasa digunakan untuk duduk. Apakah aku? Ya, silahkan disusun jawabannya. Apa jawabannya? Ya, betul sekali. Ya, ini jawabannya adalah kursi. Ciri-ciri yang paling terlihat adalah aku biasa digunakan untuk duduk. Kemudian untuk yang kedua, aku terbuat dari kayu. Sebelum digunakan, aku berbentuk tabung. Sebelum digunakan untuk menulis, biasanya aku diserut dahulu. Apakah aku? Ya, ini semua nama-nama benda ya, kita tebaknya. Apa? Kalian harus menebak ini, tapi hurufnya masih berantakan ya seperti tadi. Dan ini ciri-cirinya tadi sudah Ibu bacakan. Huruf, benda, pulpen, salah. Kemudian apa? Ya, betul sekali, pensil. Ya. Jadi, ini ciri-ciri dari pensil. Jawabannya benar? Jawabannya betul, pensil. Kemudian untuk ciri-ciri yang terakhir yaitu ya, ini nama bendanya masih berantakan ya seperti yang tadi. Kemudian ini ciri-cirinya. Yuk kita baca bersama. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi 4, aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk seperti bentuk perahu, pesawat, burung. Apakah aku? Ya, betul sekali, jawabannya adalah kertas. Ya, jawabannya betul ya, adalah kertas. Oke, semuanya sudah paham ya mengenai benda? Oke, semuanya sudah paham ya mengenai benda?
Ya, untuk yang selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan ya. Kemarin sudah dikasih tahu ya bahwa hari ini kita akan mempraktekkan suatu sifat-sifat benda ya. Jadi sudah pada membawa ya alat-alatnya. Kita akan mempraktekkan seperti yang ada di sini. Mencoba bersama kelompok mempraktekkan sifat-sifat benda. Yang terdapat alat dan bahan yang diperlukan sudah membawa piring, sudah membawa gelas, sudah membawa kertas, ya selalu dibawa ya. Oke, cara yang pertama yaitu letakkan kertas di lantai. Pertama, letakkan kertas di lantai atau di meja pun nggak apa-apa. Perhatikan bentuk dan besarnya. Bagaimana bentuk dan besarnya? Ya, kemudian langkah kedua, ambil kertas kedua, yaitu taruh kertas yang kita ambil tadi dan pindahkan ke dalam piring. Apa yang dapat dilihat? Apa yang dapat dilihat dan bagaimana bentuknya? Apakah berubah atau tidak? Ini atau praktek ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, silahkan tulis kesimpulannya di kolom ini ya. Di kolom ini tulis kesimpulan yang kalian dapat dari praktek ini tadi. Oke, silahkan dikerjakan. Ya, kita akan masuk ke materi yang terakhir yaitu matematika. Matematika ini kalian belajar mengenai bilangan cacah serta penjumlahannya. Ya, bilangan cacah itu adalah bilangan apa? Ya, bilangan cacah itu adalah bilangan yang bernilai, bilangan bulat yang bernilai positif. Apa saja? Ya, bilangan cacah bisa dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bahkan seterusnya ya. Tak terhingga dengan kata bernilai positif, bilangan bulat bernilai positif. Kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai matematika. Ya, perhatikan ke depan. Nomor 1, ibu mempunyai 2 kotak. Nah, di dalam kotak tersebut ada 3 batu. 1, 2, 3. Dan di kotak selanjutnya pun sama, ada 3 batu. 1, 2, 3. Jadi penjumlahan berulangnya adalah 3 ditambah 3 sama dengan, ya betul, sama dengan 6. Kemudian nomor 2, ibu mempunyai 2 kotak dengan di dalamnya terdapat berapa bunga ini? Ya, 4 bunga. 1, 2, 3, 4. Kemudian selanjutnya pun sama, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi penjumlahan berulangnya adalah berapa anak-anak? 4 ditambah berapa? 4 sama dengan 8. Jika kita buat perkaliannya, berarti 2 kotak berarti 2 dikali 1 bunga. 1 kotak di dalam 1 kotak terdiri dari berapa bunga? 1, 2, 3, 4. Berarti dikali 4 sama dengan 8. Hasilnya pun sama. Di penjumlahan dapat 4, perkalian pun dapat 4. Ya, untuk soal selanjutnya yaitu nomor 3. Di dalam kotak ini, ibu mempunyai berapa apel ini? Hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Kotak selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Ibu mempunyai 2 kotak apel ya. Tapi ibu ingin menambahkan lagi nih. 1 kotak lagi berisi 5 apel juga. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, anggap saja ini apel. Jadi cara menghitungnya bagaimana? Terdapat 3 kotak ya. Dalamnya masing-masing dengan 5 buah apel. Jadi 5 ditambah 5
5 ditambah berapa? 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Kemudian dalam bentuk perkaliannya berarti memiliki 3 kotak. Kotak 1, kotak 2, kotak 3. Berarti ada 3 kotak. Kemudian dikalikan saja dengan satu kotak berisi berapa apel? 1, 2, 3, 4, dan 5 berisi 3 apel. Sama dengan 3 dikali 15, ya 15. Kemudian contoh terakhir. Di sini ibu mempunyai 2 kotak lagi ya. Di dalamnya terdapat berapa bola ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bagaimana cara penjumlahannya? 6 ditambah 6 sama dengan 12. Seperti contoh yang sudah ya, berarti 2 kotak ditulis 2 dikali, dalam satu kotak terdiri dari berapa bola? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 dikali 6 sama dengan 2 dikali 6 berapa? Ya betul, 12. Berarti dalam 2 kotak ini terdapat jumlahnya 12 bola. Dan ini 15 apel, 8 bunga, serta 6 batu. Ya, sudah paham ya mengenai penjumlahan berulang maupun perkalian? Karena sudah selesai ya materi pembelajarannya, ibu minta kalian membuat kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Rangkuman hasil belajar 1 hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas? Boleh ditanyakan bagian mana yang belum jelasnya. Jika tidak ada, baiklah, karena waktunya sudah habis, pembelajarannya sudah cukup ya. Semoga semuanya paham dan dapat dipelajari dengan baik ya. Kita tutup saja ya pelajaran hari ini ya. Tolong ketua kelasnya dipimpin doanya untuk pulang. Ya, semoga kalian pulang ke rumah dengan selamat ya. Tidak ada halangan apapun, agar besok di pertemuan selanjutnya kita bisa berkumpul dan belajar seperti ini lagi ya. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat siang anak-anak.